Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.4, yaitu keberagaman di Indonesia. Nah, jumpa lagi dengan Ibu ya, Bu Fitaya Khadijah dalam mata pelajaran PPKN. Siapkan buku catatannya. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu. Untuk keberagaman di Indonesia ini sangat plural sekali. Karena di Indonesia itu meliputi beragam masyarakatnya itu dari suku, kemudian dari adat, dari bahasa, kemudian dari agama, antar golongan dan sebagainya. Kok bisa sih Indonesia itu beraneka ragam? Karena yang statusnya negara Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Benua Asia, benua Australia, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Itulah yang menjadi faktor kenapa Indonesia itu sangat beragam. Karena Indonesia mudah disinggahi oleh negara-negara lain. Kemudian, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap keberagaman itu? Mulailah dari kita sendiri. Kita harus bisa menerima masyarakat yang berbeda, karena kita harus bisa menciptakan kehidupan yang harmonis di antara satu sama lain. Nah, keberagaman itu merupakan suatu persatuan dan kesatuan yang harus kita junjung, karena di sini negara Indonesia itu sekali lagi tidak dapat berdiri sendiri ataupun tidak dapat berdiri dengan satu suku. Dari Sabang sampai Merauke itu sukunya sangat banyak. Nah, sehingga kita harus bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, kemudian saling menghargai dan saling menyayangi. Lalu, mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, itu tentunya harus ada pemersatunya. Nah, pemersatunya yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan, bagaimana menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah tugas dari kita. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian keberagaman. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengertian suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan faktor-faktor keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, seperti yang Ibu tadi ceritakan, bahwasannya di Indonesia ini sudah didiami oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Nah, sehingga dari keberagaman itu pastilah turun-temurun. Misalnya adat di Jawa, misalnya ada Tedak Siten, kemudian ada Tedak Siten itu turun tanah. Kemudian ada pembakaran mayat di Bali itu dan sebagainya. Lalu yang pertama, pengertian keberagaman. Keberagaman itu merupakan kondisi dalam terdapat banyak perbedaan. Nah, perbedaan di sini di berbagai bidang. Untuk faktor penyebab keberagaman, itu faktor keberagaman bisa dari dalam maupun dari luar masyarakat. Dengan adanya teknologi, dengan adanya interaksi kita dengan negara lain, itu juga bisa menyebabkan keberagaman. Untuk faktor keberagaman yang pertama, itu adalah faktor kondisi alam, kemudian ada letak strategis wilayah Indonesia, kemudian keadaan transportasi dan komunikasi, kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab keberagaman. Faktor yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan benua Australia. Itu mengakibatkan kita itu menjadi jalur perdagangan internasional. Kemudian untuk faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Karena kita terdiri dari beribu-ribu pulau dan secara fisik terpisah. Nah, sehingga ini menjadi penghambat hubungan antar masyarakat dan dari pulau yang berbeda. Sehingga di sini mereka itu cenderung mengembangkan kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, yang namanya budaya Indonesia itu tidak boleh luntur.
Jadi kita harus bisa menerapkan budaya-budayanya sendiri dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam ini meliputi dari daerah pantai, pegunungan, kemudian daerah subur, padang rumput. Sehingga di sini kondisi alam ini juga mempengaruhi karakteristik seseorang. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Kalau kita sering berkomunikasi dengan orang tertentu, maka kita akan mengikutinya. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak pernah berkomunikasi, ya kita tidak akan mengikuti itu. Kalau kita sering melihat, ya kita akan mengikutinya. Dan sebagainya itu. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di sini ini yang paling penting, karena kalau misalkan kita tidak berubah, maka kita tidak mengikuti zaman. Oleh karena itu, untuk sekarang ini kita harus bisa mengikuti zaman. Misalnya orang tua kita, pada saat orang tua kita lahir misalnya tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi. Namun sekarang sudah ada. Nah, itu harus diikuti oleh semua orang. Kemudian apa sih keberagaman suku? Suku itu disebut juga etnik. Suku adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan yang mempunyai kaitan asal-usul daerah. Nah, asal-usul daerah ini menciptakan bahasa daerah, menciptakan tarian daerah, menciptakan pakaian daerah, dan sebagainya. Bisa kita lihat di gambar. Ini ada tradisi rakyat Jawa Tengah. Contohnya ada tayuban, ketoprak, kemudian begalan, kemudian wayang kulit. Setiap daerah itu mempunyai tradisi yang berbeda. Yang kedua, keberagaman agama. Agama itu sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana di negara Indonesia ini mewajibkan seluruh warga negara Indonesianya harus mempunyai agama. Di Indonesia ada 6 agama yang secara legal diakui di negara Indonesia, dari agama Islam, Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, jadi warga negara Indonesia itu harus bertuhan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah keberagaman ras. Ras ini berkaitan dengan ciri fisik. Ciri fisik itu adalah keadaan badan seseorang. Jadi bisa dilihat dari warna kulit, warna rambut, kemudian bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Itu dari ras. Kemudian bisa kita lihat kalau di Indonesia itu biasanya tipenya apa. Nah, bisa kalian cermati. Di mana masyarakat yang sering mempunyai wajah seperti itu di mana? Nah, itu merupakan keberagaman ras. Kemudian kita lanjut ke keberagaman yang dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini ada keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, dan keberagaman jenis kelamin dan gender. Nah, untuk materinya sampai sini dulu. Selanjutnya, Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja yang ada di sini. Itu kalian cermati, kalian mendeskripsikan 6 keberagaman yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, untuk tugas pertemuan selanjutnya, kalian mencari dan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Itu kalian cari dari mulai pengertian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian filosofinya, kalian tulis dan kalian simak baik-baik karena itu akan menjadi pertemuan di minggu selanjutnya. Untuk tugas yang tadi, Bu Vitaya minta tolong dicatat di buku catatan, dikerjakan, lalu nanti difoto dikirimkan ke WA Bu Vitaya. Nah, ini untuk mengakhiri pertemuan hari ini ada ice breaking sedikit. Kalian nanti bisa mencermati dari tayangan video ini. Jadi kuncinya di sini temukan nama
hewan atau nama binatang. Baik anak-anakku, pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan semangatnya hari ini. Terus semangat, kobarkan semangat dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.